Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak ada haleluyanya, kalau kita ada sampai hari ini, saudara, ya, adalah hanya anugerah Tuhan. Amin. Kekuatan, kesehatan yang kita miliki, berkat-berkat yang kita rasakan di tahun 2023 ini, semua berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bukan oleh karena kuat atau gagah kita. Dan patutlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kalau kita ingat pujian yang pertama tadi, coba tayangkan Bapak Joy. Pujian kita yang pertama dalam penyembahan. Pujian dan syukurku kubawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Apa yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan hari-hari yang terakhir ini? Harta kekayaan, emas dan perak Tuhan sudah punya semua. Tapi yang diminta Tuhan daripada kita, pujian syukur ku persembahkan kepadamu dengan kerendahan hati. Sadar bila ku ada hanya karena anugerahmu. Kita sadar semua, kita ada sampai hari ini adalah anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Bukan karena kekuatanku, ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaan. Tuhan menciptakan kita bukan asal-asalan, tapi dengan kemuliaan yang daripada Tuhan, supaya kita boleh melihat kasih Tuhan yang ajaib dalam. Jadi kita, apa dikatakan, kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan dalam kemuliaannya. Jadi kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Kesempatan hanya satu kali untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sia-siakan lagi waktu di hari-hari yang terakhir ini, saudara. Kalau kita melihat, saudara, banyak goncangan-goncangan yang sudah terjadi di dunia ini. Gempa bumi yang terus setiap hari, gempa bumi sekian skala Richter, sekian ini, ada berapa ratus ribu orang sudah meninggal. Tanah longsor, saudaraku yang kekasih, angin puting beliung. Jadi sadar bila kita ada sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan, dan kita persembahkan hidup kita dengan kerendahan hati supaya kita merasakan kemuliaan yang daripada Dia. Ada amin? Apa harapan kita di tahun-tahun yang, apa harapan kita sebagai jemaat Tuhan kepada Tuhan? Apa, saudara, yang kita harapkan dari Tuhan? Apa? Ada jemaat Tuhan yang tahu? Yang kita harapkan adalah hidup yang kekal bersama Yesus di dalam kerajaan sorga. Itu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan yang belum kita lihat,
kita belum melihat bagaimana kerajaan surga. Tapi itu yang kita harapkan semua jemaat Tuhan. Kemuliaan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua yang percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan kepada Dia. Sebab itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan, penyembahan dalam roh dan kebenaran, dengan kerendahan hati. Jangan kita sombong. Kesombongan tidak ada guna, akan direndahkan Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itulah yang berkenaan di supaya kita meraih cita-cita kita, harapan kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita masuk di dalam firman. Firman Tuhan yang terambil dari buku Yeremia, saudara. Saya tidak mengambil khotbah yang susah, soalnya saya belum kuat, saudaraku ya. Tapi saya rindu melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Yesus. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, saudara, dengan hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke dalam air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir kali angin, dan yang tidak berhubungan sesuatu. Terima kasih, silakan. Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara yang terkasih. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bukan hanya secara jasmani kita diberkati oleh Tuhan kalau kita mengandalkan Dia, tapi secara rohani pun kita akan diberkati oleh Tuhan, saudara yang terkasih. Karena yang punya kuasa adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudaraku, firman Tuhan ini, saudara, menegaskan, memberitahu kepada kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Tapi sering kita sebagai manusia biasa, sering kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sering kita memakai akal pemikiran kita sendiri karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, karena kecongkakan kita. Tidak perlu lagi Tuhan, aku masih kuat, ototku besar. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan, ini firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengingatkan kita pagi hari ini. Ini firman Tuhan yang biasa, tapi ini firman Tuhan sangat luar biasa.
supaya kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita pakai keegoisan kita. Ada banyak di luar sana mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Memang yang mengandalkan kekuatannya sendiri diberkati juga, mungkin lebih senang hidup mereka, lebih banyak harta mereka daripada kita, saudara. Tetapi secara jasmani, rohani, kalau kita mengandalkan Tuhan, iman kerohanian kita ini semakin hari dipersiapkan untuk kita kuat menghadapi masalah-masalah yang ada. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kuat iman kita. Semakin kita diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat luar biasa. Sebagaimana tema itu kaum muda remaja saya tetap ingat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Janganlah iman kita kendor, tapi layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Kalau roh kita menyala-nyala terus melayani Tuhan, karena kita mengandalkan Dia, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena harapan kita yang belum kita capai, harapan kita yang belum bisa kita lihat, untuk kita mencapai dan bisa kita sampai ke sana, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang kamu kerjakan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, karena tidak ada artinya kalau kekuatan kita andalkan. Tapi jika Tuhan kita andalkan dalam hidup kita, kita akan tetap kuat. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Dialah gunung batu kita, tempat pertolongan kita, saudaraku yang terkasih. Karena yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua menaruh harapan kepada Tuhan. Ya. Kalau selama ini kita bisa 2 kali beribadah, tapi mulai hari ini 1 kali kita beribadah, malam tidak ada. Jadi yang kita tidak beribadah malam, apapun usaha dan pekerjaanmu di hari Minggu, karena kita bisa ibadah malam, jangan kamu kecewa. Amin. Tuhan akan membalaskannya dengan berkat Tuhan berlimpah kali ganda. Warungmu pun kamu tutup, jualanmu pun kamu berhenti, apapun yang kamu kerjakan besok, Tuhan akan buka jalan. Tuhan mengirim orang datang berbondong-bondong, duduk di warungmu, duduk di salonmu, duduk di kontermu. Asal andalkan Tuhan. Jangan dibilang besok dia dibilang ibu gembala diberkati, tapi tidak mengandalkan Tuhan, itu salah. Jangan kita salah. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, baru apapun usaha dan pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Maupun pendidikan di masa maupun perkuliahan, maupun dalam apapun itu saudara, maupun sebagai tenaga pengajar saudara, maupun sebagai pegawai sipil, maupun apa itu, andalkanlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, supaya Tuhan melihat, mata Tuhan tertuju hanya kepada orang yang benar dan orang yang takut akan
Jika kita takut akan Tuhan, mata Tuhan itu tertuju melihat saudara. Oh, kemarin ini beribadah, mataku tertuju kepada dia. Pekerjaannya menjual ini, bekerja ini. Aku akan memberkati mereka, karena mereka datang memuliakan aku, datang memuji aku. Sebab itu saudaraku yang kekasih, taruhkanlah tetap harapan kepada apapun itu persoalan, ya. Kalau kita dalam kondisi ada masalah yang kita hadapi, ada Tuhan melihat. Mungkin cara ini cara yang tepat bagi Tuhan untuk membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apapun masalah kita itu, jangan engkau takut dengan masalah, tapi itu katakan kepada Tuhan, inilah Tuhan menjadi kekuatan bagiku di saat aku menghadapi masalah ini, supaya aku lebih dekat lagi kepadanya. Mungkin kalau kita di zona yang enak, kita akan santai, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan. Tetapi di saat kita di zona yang sakit, kita memandang kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan itu. Hanya Engkau lah Tuhan pertolonganku. Akan kepada Tuhan. Engkaulah gunung batu yang teguh, batu karang yang kuat. Kalau kita berdiri di atas batu karang yang kuat itu, mengandalkan Tuhan, menaruh angin ribut datang, hujan lebat datang, saudara tidak akan goyah asal engkau tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetaplah andalkan. Di ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara, menaruh harapan kita kepada Tuhan, ini diumpamakan kita, saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bagaimana pohon yang ditanam di tepi air, saudara? Kita melihat pohon yang di tepi air tidak pernah layu, karena akar-akarnya mengada diranggatkan ke tepi air. Saudara yang terkasih, ada contoh yang kita lihat. Dikatakan karena di musim kering pun dia tidak pernah berhenti berbuah. Si Yusuf, saudaraku yang kekasih, di musim kering yang tidak masuk di akal, dia menabur benih. Sebenarnya kalau di musim kemarau tidak ada yang bisa tumbuh tanaman apapun, saudara. Kalau di Kejadian 26, 12 sampai 13 dikatakan di situ. Tapi si Yusuf karena dia mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Aku pasti, kalau aku menabur, kalau aku menanam, pasti apa yang aku kerjakan pasti ditumbuhkan oleh Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Sehingga si Yusuf, si Ishak tidak takut, sekalipun itu di musim kering dia menabur. Tetapi di saat dia menabur, apa yang dikerjakannya itu berhasil semuanya, saudara. Dan dikatakan
semakin hari semakin kaya dia, karena tidak berhenti berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupannya, karena dia adalah mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Begitu jugalah kita semua jemaat Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Namatina. Jangan engkau takut. Kata firman Tuhan dalam buku Yesaya 41. Jangan engkau bimbang. Kerjakanlah apa yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi andalkan Tuhan, percaya kepadanya, taruhkan harapanmu kepada Dia. Apapun itu, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti kita berhasil, karena Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Amin. Karena dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Mari kita rambatkan akar-akar kita kepada kebenaran firman Tuhan. Air adalah melambangkan firman Tuhan, saudara. Sumber air kehidupan adalah Tuhan. Sumber berkat adalah Yesus Kristus. Sumber kekuatan kesehatan adalah Tuhan. Rambatkanlah akar-akarmu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Rambatkanlah akar-akarmu ke tepi air itu, saudara, supaya kita tumbuh subur, berbuah lebat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena firman Tuhan berkata, aku masih muda, di waktu aku masih muda, tetapi anak cucu orang-orang yang benar, anak cucu orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, tidak pernah meminta-minta. Itu janji Tuhan. Tidak pernah dibiarkan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh meminta-minta. Tapi banyak meminta-minta di sana, saudara yang terkasih. Tetapi anak-anak Tuhan yang percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kita semua. Sekecil apapun usahamu, saudara, Tuhan akan memberkati semuanya. Asal kita merambatkan akar-akar kita kepada sumber air kehidupan itu, saudara. Daunnya pun katanya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Iman kita tetap hidup, iman kita tetap bersukacita, karena Tuhan yang memberikan sukacita itu bagi kita semua, saudara. Karena akar-akar saudara sudah dirambat di tepi air, seperti pohon korma. Sekalipun di padang belantara, pohon korma bisa tumbuh di Indonesia, tapi tidak akan berbuah. Hanya di padang gurun dia berbuah. Karena apa? Ditanam, saudara, tapi bukan enak. Pohon korma itu ditanam, digali dalam-dalam, dan dimasukkan di situ, tapi ditimpa dengan batu. Jadi bukan langsung dia bertunas seperti yang kita tanam langsung bertunas dulu. Tapi pohon kurma diproses sampai akar-akarnya mendapatkan air sedalam-dalamnya, baru dia kuat mengungkit batu itu dan bertunaslah dia. Biarpun di padang gurun, dia bisa hidup, berbuah, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menikmatinya, saudara. Begitu juga kehidupan kita. Kita akan dinikmati orang, dilihat orang. Oh, begitulah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan
GPD Philadelphia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang merambatkan akarnya ke sumber air kehidupan itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Siapa merasa yang sudah diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau masih kurang berkat itu, andalkan, semakin carilah Tuhan. Carilah wajahnya pada hari-hari terakhir ini. Berkat Tuhan diberi, tapi carilah wajah Tuhan. Begitu penting kita mencari wajahnya hari-hari terakhir ini, saudara yang terkasih. Ada waktunya nanti kita tidak bisa mencari wajah Tuhan. Tapi selagi masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, carilah wajahnya. Jangan kendor kerajinanmu, supaya kamu berdoalah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, supaya kita bisa mengeluarkan buah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ingat tema ini, saudara. Renungkan di dalam hatimu setiap firman Tuhan, setiap tema-tema ini. Renungkan, ingatkan bagaimana untuk kerajinan kita tidak bisa kendor melayani Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan, dibuat kita menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sungguh-sungguhlah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, saudara. Jangan hanya di mulut saja, jangan hanya di bibir saja, saudara. Tetapi jadikanlah hidupmu menjadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita asal-asal datang ke gereja, saudara, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh, tidak takut kita, tidak menghormati pengorbanan Tuhan di kayu salib, tidak menghargai hari Minggu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita asal datang, duduk di gereja, mendengarkan firman Tuhan, tapi nanti di depan gereja tidak diingat lagi. Itu bukan kemaunya Tuhan. Tetapi maunya Tuhan, kita datang ke gereja, duduk dengan tenang, manis, dengarkan kebenaran firman Tuhan, simpan dalam hatimu. Renungkan itu siang dan malam. Karena hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Hartaku banyak, tanahku banyak. Jangan. Tapi dikatakan firman Tuhan ini tegas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bukan dikatakan diberkati orang yang banyak hartanya, yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi di ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dikatakan ada kutuk. Tapi kita tidak mau orang-orang yang terkutuk. Kita mau orang-orang yang diberkati. Sebab itu saudaraku yang terkasih, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah saudara, kalau kita sudah datang pada hari ini, apapun beban, kita tidak, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Selalu berbuah, bisa dikecap orang lain seperti tetaplah berbuah, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, jangan menyenangkan hati manusia.
manusia, saudara. Si Daud atau pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kalau kita semua hari ini berkata, hanya dekat Allah saja aku senang, karena dialah gunung batu keselamatan. Karena aku mengandalkan Dia, menaruh harapanku kepada Dia. Akar-akarku akan kurambatkan ke sumber air kehidupan itu, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Izinkanlah Roh Kudus-Nya berbicara di dalam hati saudara, dengan lemah lembut saudara menerima kebenaran firman. Sekali lagi saya katakan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kesempatan hanya satu kali diberikan oleh Tuhan. Kalau kita sia-siakan itu, kita abaikan. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana kita terang berdoa, bersyukurlah sebagai tema anak-anak sekolah ini. Berdoa setiap hari, setiap waktu. Jangan kita akan. Kalau saudara berdoa, bangun tidur, berdoalah dengan segenap hati. Doakanlah seluruh jemaat Tuhan. Doakan gembala, kami pun begitu juga. Jangan kita asal berdoa bangun tidur. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun, berkati kami sepanjang hari ini, berkati usaha kami. Tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila keluarga-keluarga kita yang belum mengandalkan Tuhan, bawa mereka di dalam doa supaya mereka boleh datang berserah kepada Tuhan. Jangan mereka tidak diselamatkan, tetapi dengan doa kita mereka juga diselamatkan. Jangan mereka masuk neraka, kita masuk kerajaan surga. Tapi saudara, kita mau sama-sama. Sebab itu kita mau tetap di dalam doa supaya mereka tetap bersekutu bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih, biarlah buat kita jangan berhenti, andalkanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan, supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama kita angkat pujian kita, satu-satunya yang diandalkan.
Bapa berkati hamba-Mu, urapi terus dengan kuasa pengurapan daripada Roh Kudus Allah. Sekalipun firman Tuhan ini sederhana, tetapi luar biasa kami boleh menikmati. Biarlah Tuhan hamba-Mu semakin hari semakin pulih dan semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin Tuhan hamba-Mu Tuhan melihat keajaiban kasih karunia Allah semakin dia rasakan di masa tuanya. Berkati Tuhan, dia terus kuat dalam Engkau melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun Tuhan lewat yang membersuki jemaat hanya dengan berdoa di HP, di telepon Tuhan. Setiap doa yang dia naikkan kepada jemaat, haleluya, Kau akan mendengarkan hamba-Mu. Bahkan juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Titus berkati sekeluarga, mereka mengunjungi jemaat Tuhan. Kau berkati jerih payah mereka, Kau tidak akan sia-siakan pelayanan mereka. Pakai mereka suami istri lebih hari lebih kuat di dalam Tuhan. Dan boleh Tuhan Yesus pelayanan di tempat ini semakin maju, semakin Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berdoa siang hari ini kalau ada jemaat Tuhan mengalami masalah, problema, pergumulan hidup, Tuhan Engkau jawab mereka lewat firman yang kami dengar. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau angkat Tuhan, sembuhkan penyakit itu dari tubuh mereka. Penyakit apapun, bibit-bibit penyakit Tuhan, Engkau Tuhan Yesus alirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah Tuhan yang tidak sempat hadir jamaah, mereka sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara keluarga-keluarga jemaat Tuhan, suami istri yang tidak ada kecocokan, Tuhan damaikan mereka dengan kasih suami. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang tidak Tuhan harmonis antara anak, antara orang tua, bahkan menantu mertua, Engkau perdamaikan mereka Yesus hari ini. Lewat firman yang mereka dengar, hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua siang hari ini. Dan Engkau Tuhan senantiasa, Engkau Tuhan baik bagi kami, dan kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam segala hal, dalam setiap perkara apapun, dalam penyakit apapun, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Khususnya Engkau berdoa berjemaat yang kami layani saat ini Tuhan. Buat Arlando yang Tuhan menyatakan paru-paru basah, jamah anak ini Tuhan, sembuhkan anak ini agar orang tuanya yang kakek neneknya percaya kepada Yesus Tuhan. Kalau dia katakan dia akan dibawa ke dukun, nantikan Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini, hamba tidak mau jemaat yang salah yang Tuhan. Mereka lari kepada walau dunia ini. Hentikan niat jahat itu dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan Engkau. Karena Yesus yang berkuasa, Engkau menyatakan kesembuhan bagi anak ini. Kami tidak mau sia-sia pelayanan di nama orang Tuhan. Allah yang berkuasa memanggil kami ke sana melayani jiwa-jiwa. Tuhan yang mengerti segala sesuatunya, keadaan dan situasi Bapa. Kami bukan mengeluh, tapi kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mata rohani mereka terbuka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kuatkan iman anak